Saya sih mengusulkan bagaimana kalau di FIFA Matchday berikutnya Malaysia ini bertemu Indonesia ya 2 pertandingan lah, satu di KL, satu di Jakarta. Karena sejak Kim Pan-gon jadi pelatih di Malaysia ini kan Indonesia dan Malaysia belum bertemu, saudara-saudara. Bagaimana saudara-saudara? Setuju tidak saudara-saudara? Silahkan tulis di kolom komen. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang serius maupun yang sangat serius, baik yang bercanda maupun yang bebas lah. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini saya ingin membahas tentang senarai 27 pemain Harimau Malaya untuk pertandingan internasional FIFA Matchday Tier 1 melawan Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Minggu depan. Minggu depan ini kita akan membahas ini saudara-saudara karena Kim Pan-gon sudah mengeluarkan daftar susunan pemain, daftar skuad pemain yang akan tampil pada 2 pertandingan itu yang akan memulai pemusatan latihan dalam waktu dekat lah. Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Ini sudah memulai pemusatan latihan untuk 2 pertandingan FIFA Match. Karena seperti negara-negara tetangga lainnya, saudara-saudara, seperti Vietnam, seperti Indonesia, seperti Thailand, seperti mana lagi, Singapura. Malaysia itu juga menggelar FIFA Matchday yang digunakan untuk perbaikan peringkat FIFA. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, pada FIFA Matchday edisi Juni 2023 ini, negara-negara di ASEAN ini sibuk semua. Banyak yang menjalani pertandingan uji coba internasional dengan berbagai tim lah, dengan negara-negara tetangga. Kita tahulah di Indonesia akan kedatangan Palestina dan Argentina. Sementara di Malaysia ini akan kedatangan Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Nah, Papua Nugini ini menggantikan Yaman yang sebenarnya sudah diundang tetapi batal, tidak jadi, kemudian akan diganti oleh Papua Nugini dan pertandingannya akan digelar di kalau nggak salah itu di Terengganu ya, di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin. Melawan Kepulauan Solomon tanggal 14 hari Rabu, sementara melawan Papua Nugini tanggal 20 hari Selasa. Semuanya malam. Dan menurut laporan, menurut informasi yang saya terima, ternyata peminatnya sedikit karena tiket yang dijual sejak tanggal 1 Juni itu baru kurang lebih 2.000 lembar tiket habis dibeli pendukung tuan rumah, pendukung Malaysia. Nah, ini tentu saja berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia ketika tiket pertandingan Argentina itu sudah terjual dalam waktu 5 menit. 5 menit, bayangin, 5 menit. Tapi ya memang kita nggak bisa apple to apple membandingkan karena ya kualitas pertandingan antara yang dijalani Malaysia dengan yang dijalani Indonesia ini berbeda. Walaupun Palestina kita akan menghadapi itu peringkatnya jauh lebih tinggi daripada Solomon atau Papua Nugini, apalagi Argentina. Jadi ya menurut saya sih wajar-wajar aja kalau peminatnya orang yang ingin menyaksikan pertandingan Malaysia melawan Solomon maupun Malaysia melawan Papua Nugini ini sedikit karena kita juga nggak tahu saudara-saudara Solomon ini negara seperti apa. Begitu pula sepak bola Papua Nugini karena selama ini yang kita tahu Solomon dan Papua Nugini itu negara rugby. Mereka kalau main rugby bagus. Seperti apa Kepulauan Solomon ini saudara-saudara? Peringkat terbaru mereka di FIFA adalah 134.
Walaupun dia 134, kita harus paham bahwa mereka berasal dari Oseania yang kekuatan sumber dayanya sangat terbatas. Mereka punya pemain-pemain yang mayoritas berkompetisi di dalam negeri. Kemudian ya level apa ya? Level Liga di Kepulauan Solomon kan ya tidak sebagus Liga Super Malaysia atau Liga Thailand, Liga Vietnam, Liga Indonesia. Ya mereka mungkin saja nggak beda jauh dengan Liga di Timor Leste. Pemainnya juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu baik lah, tidak terlalu bagus. Maksudnya dibandingkan dengan Malaysia ya, kita membandingkannya dengan Malaysia. Memang ada pemain yang main di luar negeri, di Velez Mostar di Bosnia Herzegovina, si Rafael Leai. Kemudian ada lagi yang main di Australia atau di Selandia Baru ya, Iagi Lagwai Kalu. Tetapi kan dibanding Malaysia ya kualitasnya jauh, dan saya yakin Malaysia akan bisa memenangkan pertandingan ini. Kemudian Papua Nugini itu juga tidak berbeda jauh, saudara-saudara. Walau peringkat mereka adalah 59 FIFA. Kemudian pemain mereka juga kebanyakan main di kompetisi dalam negeri maupun di Australia, di Selandia Baru, tetapi bukan di level atas. Jadi peluang Malaysia untuk mengalahkan Papua Nugini ini besar. Apalagi saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, mungkin generasi tua di Malaysia pernah ingat bahwa rekor kekalahan terbesar Papua Nugini itu didapatkan dari Malaysia. Tahun 15 Februari 1976 dalam pertandingan di Jakarta waktu itu Malaysia mengalahkan Papua Nugini 10-1. Luar biasa, saudara. Itu kekalahan terbesar mereka sebelum kemudian mengalami kekalahan terbesar lagi melawan Australia pada 26 Februari 1980. Saat itu skornya 11-2. Jadi ya di atas kertas maupun di lapangan, membandingkan kualitas permainan Malaysia, membandingkan kualitas permainan Solomon, membandingkan kualitas permainan Selandia Baru, ya ini Malaysia akan menang. Dan kemungkinan mungkin saja Kim Pan-gon akan mencoba melakukan alternatif pilihan pemain-pemain lain. Komposisi pemain akan dia coba berbeda, taktik, strategi, formasi akan berbeda. Karena kebetulan lawannya lawan yang tidak terlalu tangguh, saudara-saudara. Lawan FIFA Matchday kali ini, saudara, perlawanan antar bangsa di Indonesia ini, di media-media Indonesia ini, Ketua Football Association of Malaysia (FAM) Datuk Hamidin itu viral, saudara-saudara. Sempat viral. Mungkin ini kawan-kawan di Malaysia perlu saya kasih tahu ya. Jadi Datuk Hamidin ini sempat viral, sempat dibicarakan di banyak media di Indonesia, baik media sosial maupun media mainstream. Viral karena pernyataannya yang dianggap kontroversial, ya bukan kontroversial, lucu aja, unik, kocak, apa ya, ya aneh terkait pertandingan uji coba yang terjadi di Indonesia antara Argentina. Konon katanya Datuk Hamidin ini mendapat mendapat kritik dari pendukung Malaysia, kenapa pertandingan FIFA Matchday kali ini Malaysia tidak mendatangkan tim nasional negara lain yang levelnya tinggi, yang kualitasnya lebih bagus dari Solomon atau dari Papua Nugini. Dan Datuk Hamidin ini sempat menjawab bahwa dirinya sebenarnya mendapat tawaran dari tim nasional Brasil dan tim nasional Argentina, tetapi ditolak. Tetapi menolak. Jadi Datuk Hamidin ini menolak, FAM ini menolak tawaran dari Brasil dan Brasil dan Argentina, karena dengan alasan atas masukan dari Kim Pan-gon yang menyatakan Malaysia belum siap untuk pertandingan level internasional. Seperti itu. Dan berita penolakan itu, entah itu sumbernya dari mana, saya kurang tahu juga, karena saya cari juga. Saya masih mencari-cari. Mungkin kalau ada saudara-saudara yang punya sumbernya, bisa. Itu menjadi perbincangan di Indonesia, banyak dibahas oleh netizen di media sosial maupun di media-media. Banyak yang mengatakan bahwa Datuk Hamidin ini
hanya mencari-cari alasan untuk membela diri lah, membela diri. Paling menarik menurut saya adalah pemanggilan siapa namanya, Natsuko Insa. Natsuko Insa ini kembali dipanggil setelah berapa ya? 2017 kalau nggak salah ya, 2017 atau 2000 berapa itu. Yang terakhir kali dia dipanggil, dan lebih menarik lagi karena usia dia sekarang itu, umur dia itu sudah 37 tahun. 37 tahun dia dipanggil, dan saya nggak tahu apa alasan Kim Pan-gon kenapa memanggil Natsuko Insa. Natsuko Insa pemain kelahiran Spanyol kan, pemain kelahiran Spanyol yang dia apa ya, grandmothernya itu kalau nggak salah dari Sabah, kelahiran Sabah. Sementara terakhir kali dia main itu tanggal 22 Maret 2018. Ya, kemungkinan pemanggilan ini terkait dengan penampilan dia di Johor Darul Taksim. Tapi juga saya rasa nggak juga, karena di Johor Darul Taksim dia juga nggak terlalu banyak mendapatkan kesempatan bermain kan, saudara-saudara. Tapi ini menarik, saudara-saudara. Menarik sekali. Karena kalau kita tahu Natsuko Ignacio Insa Bohigues namanya. Ignacio, tapi biasanya kakaknya si Kiko Insa. Kiko Insa itu dulu pernah main di Indonesia, di Arema kalau nggak salah itu. Itu kakaknya Insa itu, Kiko Insa. Nah, ini menarik karena si Natsuko Insa ini adalah jebolan Akademi Valencia. Dulu dia juniornya main di Valencia, di Spanyol, di La Liga Primera. Kemudian dia sempat main di Villarreal. Kemudian dia sempat main di Celta Vigo. Kemudian dia sempat Zaragoza, Levante, Alcorcon. Kemudian dia juga main di Turki, di Antalya Sport. Kemudian sejak tahun 2017 dia datang ke Malaysia untuk bermain di Johor Darul Taksim. Kalau nggak salah waktu itu fee-nya itu sekitar 400.000 euro. 400.000, dan kemudian setahun kemudian dia mendapatkan paspor Malaysia. Kemudian tampil di pertandingan melawan, kalau nggak salah itu waktu itu melawan Mongolia. Pertandingan uji coba tanggal 22 Maret 2018 dan skornya 2-2. Dan setelah itu si Natsuko Insa itu tidak mendapat panggilan setelah kali ini. Naturalisasi lain yang dipanggil adalah Paulo Josue dan Endrick. Paulo Josue ini dia sudah 7 tahun di Malaysia. Dia dari Brasil kalau nggak salah itu. Dari Brasil, kemudian sudah 7 tahun di Malaysia. Sejak tahun 2017 di Kuala Lumpur City FC. Kemudian dia proses naturalisasi dan dipanggil waktu FIFA Matchday Maret kalau nggak salah itu. Maret dari waktu melawan Turkmenistan dan Hong Kong, dan dia debutnya terjadi waktu melawan Turkmenistan tanggal 23 Maret 2023. Posisinya adalah midfielder dan usianya sebenarnya sudah 34 tahun. Sebenarnya kalau menurut saya sih ya udah, ini paling pendek-pendek aja, tapi ya itu terserah Kim Pan-gon. Mungkin Kim Pan-gon punya pendapat lain. Kemudian yang kedua adalah Endrick dos Santos. Itu juga pemain dari Brasil, kelahiran Brasil, dan posisinya adalah midfield juga. Dan Endrick ini juga sama seperti Paulo Josue, menerima panggilan pada waktu FIFA Matchday edisi Maret waktu melawan Turkmenistan dan Hong Kong, dan dia dinaturalisasi, diberi paspor Malaysia karena performanya yang sangat bagus di Liga Super Malaysia sejak kapan dia pertama kali datang? Sejak 2018 kalau nggak salah itu. 2018 atau 2000 berapa ya? Sudah main di banyak klub Malaysia, atau 19 ya? Atau 2018 dia pernah main di Velkrang, kemudian di Selangor, di Penang, dan sejak tahun 2023 dia main di Johor Darul Taksim, dan penampilan dia juga sangat bagus sehingga
Endrick ini diberi paspor Malaysia dan berhak untuk bermain bermain dengan tim nasional Malaysia di agenda FIFA internasional FIFA di FIFA Matchday. Pemain-pemain naturalisasi, yang pemain asing yang dinaturalisasi, untuk FIFA Matchday ini juga tetap menggunakan pemain-pemain keturunan. Kalau istilah di Malaysia adalah pemain warisan. Pemain warisan yang punya darah Malaysia, kayak si Matthew Davis juga dipanggil lagi, kemudian Daniel Ting, Dominic Tan, Junior Edsdal, kemudian Corbin Ong, kemudian Stuart Wilkins, kemudian si siapa Litak, kemudian Noah Lane. Noah Lane ini juga baru memiliki 2 caps untuk tim nasional Malaysia, karena sebelumnya dia juga dipanggil waktu, kalau nggak salah itu juga waktu Maret FIFA Matchday Maret, waktu pertandingan ya, sama dengan si Endrick, sama dengan Joshua, sama dengan 3 pemain itu dipanggil pada saat FIFA Matchday Maret, dan sekarang dia akan tampil lagi. Dan si Noah Lane ini menurut saya yang paling berguna karena dia masih 20 tahun, usianya 20 tahun, dan tampaknya si Noah Lane ini akan juga digunakan untuk kualifikasi Piala Asia U23 yang akan bergulir dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau nggak salah September. Dan karena usianya juga masih 20, ya dia masih punya masa depan cukup cerah lah, saudara-saudara, dibandingkan si siapa tadi itu, Endrick, atau si Paulo Joshua, atau bahkan Natko Insah yang sudah umurnya sudah 37 tahun. Bukan hanya pemain naturalisasi dan pemain keturunan yang dipanggil ke tim nasional Malaysia untuk FIFA Matchday melawan Solomon dan Papua Nugini, saudara-saudara. Pemain-pemain lokal asli Malaysia juga banyak yang dipanggil, dan mereka sudah sering menjadi pemain yang menjadi langganan lah. Beberapa bahkan sempat tampil di Piala AFF 2022, seperti si siapa itu? Si Han Hasmi atau siapa, kemudian ada lagi si Faisal Halim juga dipanggil. Kemudian ya beberapa pemain, terus pemain-pemain yang hanya mendapatkan izin waktu main di FIFA Matchday seperti Safawi Rashid, seperti Ahyar Rashid, seperti ya pemain-pemain Johor itulah yang siapa lagi ya? Syamir Kuti Aba, kemudian ya pokoknya pemain-pemain yang Syahrul Saad, pemain-pemain yang dari Johor yang hanya diizinkan tampil untuk FIFA Matchday itu juga dipanggil untuk menghadapi 2 pertandingan yang menurut Kim Pan-gon ini sangat penting untuk sebagai persiapan, sebagai uji coba, sebagai ajang uji coba sebelum digelar Piala Asia 2023 nanti bulan Maret. Waktu itu Malaysia akan berjumpa dengan Jordania, Bahrain, dan Korea Selatan yang tentu saja butuh persiapan matang, butuh sebanyak mungkin pertandingan uji coba, pertandingan pemanasan dalam waktu yang panjang itu sebelum kompetisi. Malaysia juga akan menggelar Merdeka Turnamen yang menghadirkan India, Lebanon, Palestina ya kalau nggak salah ya, atau mana, pokoknya kalau setahu saya itu. Nanti kalau salah silahkan direvisi lagi. Kemudian ada beberapa pertandingan uji coba yang sudah disiapkan seperti melawan Irak, seperti melawan Arab Saudi waktu sebelum Piala Asia 2023 digelar pada Januari dan Februari itu nanti, saudara. Jadi ya planningnya jangka panjang ini ya sangat bagus lah. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang perlawanan antar bangsa
tier 1 antara Malaysia melawan Kepulauan Solomon dan melawan Papua Nugini. Kita sudah membahas, kita sudah menganalisis senarai 27 pemain Harimau Malaya, 27 pemain squad pemain timnas Malaysia yang akan menjalani FIFA Matchday kali ini. Dan ya udah kita bahas lah kan. Apa aja, dan saya sih mengusulkan bagaimana kalau Malaysia dan Indonesia ini bertemu di FIFA Matchday edisi selanjutnya. Ya kita cari waktu lah, mungkin bisa 2 pertandingan, 1 pertandingan di Kuala Lumpur, 1 pertandingan di Jakarta. Karena sejak Kim Pan-gon menjadi pelatih di Malaysia ini kan Indonesia dan Malaysia belum pernah bertemu, saudara-saudara, di timnas senior ya. Terakhir kan waktu Piala AFF 2020 tahun 2021, yang waktu itu masih pelatihnya masih yang lama itu, yang sekarang pelatih Selangor itu. Nah, ini akan menarik, saudara. Tentu saja akan menarik, dan ya semoga bisa terwujud dalam waktu dekat. Karena ini pertandingan 2 pelatih Korea yang satu generasi, satu level, dan selain itu juga akan menjadi hiburan ya. Hiburan yang menarik bagi para penyokong, para pendukung dari kedua supporter. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja saudara-saudara, jangan ditonton. Tetapi jangan pula di-report, kasihan saya. Oke saudara-saudara, sampai ketemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Oke saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.